Banyak orang yang berpikir bahwa makan dengan porsi besar akan membuat mereka kenyang lebih lama. Itulah kenapa sebagian orang melipat gandakan makan saat sahur dengan tujuan agar badan tidak lemas di siang hingga sore hari. Namun benarkah demikian? Semua makanan yang ada di meja pun sampai dilahap habis, mulai dari nasi, ayam, daging, hingga cemilan. Bahkan mungkin tidak ada yang menyisakan untuk orang lain. Namun, apakah anggapan tersebut benar dan bisa membuat kita lebih kuat saat berpuasa? Benarkah makan banyak saat sahur efektif untuk menghalau rasa ingin batal di saat siang hari? Yuk kita simak penjelasannya. Rasa lapar dan kenyang tidak datang dan pergi begitu saja. Keduanya melibatkan serangkaian proses rumit antara pencernaan, hormon, dan otak kita. Bagaimana proses terjadinya? Pertama, manusia akan merasa lapar ketika kadar glukosa di dalam darah menurun. Selanjutnya, hormon grelin akan menyampaikan ke otak bahwa kita membutuhkan makanan. Nah, dari situlah timbul reaksi seperti perut yang berbunyi, lemas, dan lain sebagainya. Lalu, apa yang membuat kita merasa kenyang? Ternyata, kita makan cukup banyak. Hormon leptin di lambung akan mengirimkan sinyal ke otak untuk berhenti memasukkan makanan. Akibatnya, perut akan terasa penuh dan tak sanggup lagi untuk makan. Berapa lamakah manusia merasakan kenyang setelah makan? Jawabannya bisa bermacam-macam. Namun secara rata-rata, dibutuhkan waktu 6 hingga 8 jam setelah makanan keluar dari lambung dan usus setelah semua nutrisi diserap oleh tubuh. Tak peduli seberapa banyak makanan yang kita konsumsi, tubuh akan mulai merasakan lapar. Namun hal ini dapat diatasi jika kita memiliki cadangan makanan yang cukup. So, jangan lupa untuk selalu menyediakan makanan cadangan siap saji di rumah, apalagi bagi kamu yang suka bepergian. Menurut penjelasan dari Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia, zat pertama yang akan diambil untuk menggantikan makanan adalah glukosa yang berasal dari asupan karbohidrat. Contohnya seperti nasi, tepung, roti, dan lain sebagainya. Jika persediaan glukosa sudah habis, maka tubuh akan mengambil cadangan lemak. Nah, barulah harapan terakhir berada pada protein yang ada di sel-sel otot kita. Setelah itu, tubuh tak akan mampu lagi menghasilkan energi. Ngeri juga ya. Namun tenang saja, butuh waktu berhari-hari tanpa makanan untuk mencapai tahap tersebut. Untuk orang yang berpuasa, pada umumnya hanya akan mencapai tahap pengambilan glukosa hingga lemak. Jadi gak usah khawatir ya puasanya. Walaupun glukosa memang peran yang penting sebagai cadangan makanan, zat ini bak pisau bermata dua. Seperti yang sudah dijelaskan, glukosa didapatkan dari karbohidrat. Zat tersebut sangat mudah membuat kita merasa kenyang. Namun di sisi lain, karbohidrat juga cepat dicerna sehingga kita akan mudah lapar setelah mengkonsumsinya. Ini terjadi karena karbohidrat akan meningkatkan glukosa dalam darah secara drastis. Di saat yang bersamaan, insulin menekannya agar tetap terkendali, dan proses itu akan mengirimkan sinyal lapar ke otak. Itulah kenapa sangat penting untuk memiliki variasi makanan saat sahur. Jangan hanya makan nasi dan mie instan saja ya. Nanti khasiatnya juga instan-instan saja. Dalam beberapa jam, perutmu pasti akan keroncongan. Saat sahur, pastikan kamu mengkonsumsi makanan yang berlemak, terutama lemak baik, protein, dan juga serat. 3 zat tersebut akan membantu kita untuk kenyang dalam waktu yang lebih lama. Selain itu, ada sejumlah tips lain yang bisa kamu praktikan untuk menghalau rasa lapar di saat berpuasa. Yaitu yang pertama, gantilah asupan karbohidrat simpel dengan karbohidrat kompleks seperti kacang-kacangan, gandum, kentang, sayur, dan buah-buahan. Kedua, makanlah kurma. Buah tersebut bisa menjagamu tetap kenyang hingga tengah hari. Ketiga, minumlah air setidaknya 4 gelas saat sahur untuk menjaga cairan tubuh. 4. Kunyahlah makananmu dengan perlahan. Dan terakhir yang kelima, sebaiknya hindari makanan dan minuman yang tinggi akan gula. Ingat ya guys, jadi kamu tidak perlu makan berlebihan saat sahur ya. Yang paling penting adalah kualitas makanan yang kita konsumsi, bukan kuantitas. Ikuti tips tadi agar kamu lebih kuat saat berpuasa.
Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kamu yang melaksanakannya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.